Ayat ini adalah sepakat. Saudara, pertanyaan saya, kita boleh bagikan ya, coba saya ingin pendapat saudara. Apakah yang menyebabkan seseorang itu sulit sepakat? Ya, sepakat kalau kita kayaknya itu bersatu. Ya, di dalam berbagai komunitas. Rumah tangga, gereja, kemudian mungkin ada arisan, ya kan, kemudian ada konser atau apa. Apa yang menyebabkan seseorang itu sulit sepakat? Boleh nggak satu orang, sebelah kiri saya mewakili satu orang, sebelah kanan saya mewakili seorang, untuk memberikan pendapatnya, silakan. Ada mau jawab, silakan. Karena ego. Siapa? Karena ego masing-masing. Karena ego masing-masing. Yuk, kasih tepuk tangan dong. Mantap, ya keren. Oke, jangan kalah sebelah kiri saya, siapa? Baik, siap. Oke, udah dijawab nih, ego, betul. Karena ego. Ada satu lagi, cuma ada dua. Motivasi. Hah? Perbedaan motivasi. Perbedaan motivasi. Kasih tepuk tangan teman-teman. Sebenarnya yang paling bagus itu ya perbedaan cara pandang. Ya, perbedaan cara pandang itu yang paling, ya boleh katakan sama yang egois itu sama. Nah, saudara, itu sebabnya Yesus tahu. Ya, di saat dia ngajarkan bahasa Inggris sudah tahu. Di antara murid-muridnya nggak sepakat. Lu pernah tahu? Kita pernah tahu nggak? Masalah Yakobus sama Yohanes pada waktu itu, mereka masalah apa? Kira-kira Anda bisa tebak? Mereka nggak sepakat dalam hal apa? Waktu itu Yakobus sama Yohanes berantem, ya kan? Di waktu itu Yesus ngomong ceritakan satu hal, ya kira-kira itu hal apa? Kira-kira Anda bisa tebak nggak? Masalah apa? Antara Yakobus dengan Yohanes? Ya biasa begini. Itu di Facebook barusan kamu ini apa, ayo bisa tebak? Dari 3 itu ada 1. Masalah apa? Masih kan Facebook yang kamu kan? Saya belum like gitu kan? Baru masukin Facebook tadi ya, itu jam 6 kalau masalah saya buka. Facebook 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu itu bagus tuh. Saya kalau masalah ada like saya kalau salah. Oh belum kayaknya belum. Saya udah baca dulu. Ada ya. Kira-kira apa? Kalian perhatikan nggak? Harta, jabatan, cinta. Oke, harta, jabatan, dan cita dari 3 ini masalahnya apa? Jabatan. Jabatan. Yohanes sama Yakobus waktu itu Yesus menceritakan tentang sebentar lagi dia akan meninggalkan mereka. Lalu mereka udah, woi siapa ini siapa gitu kan? Berantem mereka. Kenapa? Karena masing-masing punya cara pandang berbeda. Itu sebabnya waktu di Yohanes pasal kalau nggak salah 16 atau 17 itu doa Yesus supaya muridnya menjadi satu, sepakat. Nah, saudara, ternyata ketika Yesus bilang sepakat di sini, ini dalam banget bro, bagus banget bro saya dapatkan. Bahasa Yunaninya itu sumpone. Sumpone itu diterjemahkan bahasa Indonesia itu simfoni. Pernah dengar kata simfoni ya? Nah, itu apa itu simfoni? Kira-kira Anda bisa kasih ini kan? Maka kalau kita gini kan kita bisa istilahnya dialog bagus ya. Simfoni itu apa? Kira-kira ya bahasa kita aja sih. Kira-kira seperti apa simfoni? Ken, gimana Ken? Simfoni apa? Simfoni itu bisa nggak didefinisikan seperti apa? Hah? Untaian kata-kata. Ya, betul. Itu salah satu dari penjelasan Wikipedia ya. Ada banyak penjelasan, tapi konteksnya di sini ada satu. Simfoni itu dalam bidang apa? Kalau Anda tahu simfoni, nggak pernah dengar simfoni. Ketika Anda dengar simfoni itu musik, betul. Musik. Simfoni orkestra. Simfoni ini waktu Yesus ngomong sepakat simfoni ini artinya Yesus memberikan satu penggambaran seperti orkestra. Orkestra itu terdiri minimal 4 musik. Kalau 2 musik belum termasuk orkestra. Ya, kalau minimal 4 musik itu lebih daripada itu sudah orkestra. Pernah hadir orkestra? Yang ada main biola, ada drum, kemudian ada gitar, ada piano, seruling, saksofon dan macam-macam. Saudara, ketika itu dimainkan indah. Nanti kalau nggak ini ada di YouTube ya, orkestra yang di POM atau mana, orkestra itu, waduh kalau kita dengar itu benar-benar luar biasa. Itu harmoni. Kenapa? Karena ada satu
kesatuan. Bayangin kalau misalkan ini lagu yang dinyanyikan, misalkan lagu tadi ya, saat kau perlu Tuhan tahu gitu kan. Dia nyanyi, nggak mau nyanyi lagu itu, dia nyanyi segala puji syukur yang satu nyanyi. Yang satu main, yang lagu itu kira-kira ngaco nggak? Ngaco, saudara. Nah, jadi simfoni di sini bicara tentang keharmonisan. Keharmonisan yang mutual. Keharmonisan mutual itu artinya satu kesatuan yang saling melengkapi dan saling menguntungkan. Itu namanya keharmonisan mutual. Nah, itu sebabnya saya coba kaji ayat simfoni ini, ternyata ada 3 bagian. Ketika Yesus ngomong ini ada 3 prinsip simfoni. Yang pertama, simfoni dalam hal apa? Perasaan. Ini ternyata dalam loh. Simfoni dalam perasaan begini. Kita semua dalam satu komunitas, kita pasti ada goalnya. Setuju nggak? Kalau dalam satu komunitas tidak ada goalnya, lu jangan ikut deh. Arisan aja ada goalnya. Goalnya apa arisan? Itu goalnya apa? Hah? Apa ya? Keuntungan. Ya kan untuk mendali saling membantu. Ya keuntungan kan betul goalnya. Ya kan ketika saya butuh duit, saya bisa dengan arisan ini membantu saya untuk mendapatkan duit itu kan, gitu kan. Walaupun nanti bayarnya setengah mati gitu loh. Nah, itu ada tujuan. Setiap komunitas ketika ada tujuan, pasti kita harus seperasaan. Artinya apa, saudara? Sama-sama menggumulkan, sama-sama merasakan akan tujuan itu. Nah, tentunya Yesus ngomong dalam konteks kita orang percaya, ya, bukan di luar yang percaya ya. Jadi Tuhan mau kita seperasaan. Itu sebabnya di Efesus ngomong, hendaklah kita menaruh perasaan di dalam Kristus. Artinya apa? Artinya setiap kita komunitas, simfoni ini Tuhan mau kita bergumul bersama-sama untuk mencapai tujuan Allah dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Apa tujuan Allah? Kira-kira apa tujuan Allah dalam hidup kita dan bergereja? Anda bisa tahu tujuan Allah itu apa? Ada beberapa. Visi misinya ada loh, jelas. Salah satunya adalah jiwa. Itu tujuan Allah. Jadi Allah menyelamatkan kita untuk menyelamatkan yang lain. Ketika ini menyelamatkan yang lain, orang selamatkan itu harus dibawa komunitas. Ya tadi si muda ngomong, kalau misalnya ini udah kita menangkan, lalu dibiarkan, itu akan mati. Itu sebabnya masuk di dalam komunitas. Nah saudara, jadi kita sama-sama gumulkan, ya kita sama-sama doakan. Ya hari ini kita di sini sedang melakukan simfoni. Ya kan, simfoni dalam perasaan. Jadi kita sama-sama bergumul, ya untuk gereja kita, kemudian kita nanti ada pertemuan next, kayak bisa kita ada pertemuan pribadi, ya tadi bisa Alang sudah doakan, ya kan, untuk masalah ya Andinya atau itu kan, ya kan, Stephen bisa Tuhan kasih beban untuk bangsa dan negara itu ya kan, itu luar biasa. Dan nanti next kita doakan sebelum kita datang, ya biar Tuhan berikan beban, kita doa apa, kita bawakan aja. Jadi semua terlibat, sebenarnya itu namanya simfoni. Ya itu namanya simfoni ya, kalau kita bisa bersama-sama merasakan, kita sama-sama bisa mendoakan, itu adalah simfoni dalam hal perasaan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, simfoni dalam pimpinan Tuhan. Simfoni dalam pimpinan Tuhan itu artinya goal tadi, tujuan. Tujuan itu kalau dalam gereja ada visi misi, ini visi misi kita. Menyelamatkan jiwa menjadi bagian kerajaan Allah yang memiliki apa? Gaya hidup kerajaan Allah. Ya, jadi ini rangkuman dari isi hati Allah. Artinya kita menangkan jiwa, tapi hidup kita harus jadi berkat, gitu loh. Nah itu, saudara. Jadi itulah simfoni dalam pimpinan Tuhan. Kalau misalkan di dalam satu komunitas ada satu tidak masuk dalam tujuan Tuhan atau visi misi Tuhan, ya kan? Itu akan terganggu nggak? Terganggu. Sangat terganggu, walaupun satu gitu loh. Saya belum tahu loh ya, seumur hidup saya belum pernah alami. Badan saya segede ini, kena kawat kemarin waktu saya meriah. Saya waktu betulin gudang saya potong kawat karena saya tutupin semua. Saya nggak nyangka itu memang dari dulu semua udah ngomong, cuma saya bandel aja gitu. Nggak ngeh, sampai parah begitu saya baru gitu loh kan, tutup semua gudang. Saya nggak tahu kan gudang itu ada lubang gede, banyak lubang. Akhirnya itu punya kawat kasar nyamuk yang sudah berkarat, saya pakai. Ya saking ngirit ya pendeta begitu biasanya. Saya ngirit, ya jadi saya pakai, masih bisa dipakai sih. Saya nggak nyangka waktu saya potong ketusuk. Waktu ketusuk nggak terasa. Ya kan, jadi nggak berasa banget gitu loh. Kaki saya semua bentol-bentol, ternyata banyak kutu.
Saya kira nyamuk, dipukul-pukul nggak ada nyamuk. Lihat di kantong akhirnya ibu jiwa. Itu kucingnya tuh banyak banget itu. Ya, jadi ternyata dari kucing luar. Ya mungkin sekarang nggak mati gitu kan, karena nggak dapat asupan makanannya gitu. Nah, jadi waktu saya kena, lalu saya mandi, malamnya itu saya merasa cium nyut ya Wak. Besok paginya langsung demam itu luar biasa. Sampai menggigil, dulu ya. Ngecek tetanus ada. Akhirnya udah saya langsung pergi ke ini. Ya kan, ke dokter Indra yang di Penjagalan waktu itu sempat sembuh itu kan. Saya udah menggigil itu. Ya, akhirnya dokter Indra, ya dia belum pastikan itu tetanus karena harus periksa darah. Tapi dia kasih obat, nanti 3 hari kemudian datang lagi. Ayo saya datang lagi. Ya jadi kasih obat, ya ternyata belum sampai ke sana. Karena kalau tetanus, kalau ini udah sakit, itu udah parah. Dia tanya saya, jadi kasih tahu gejala-gejala tetanus, maka kalau kena dikit aja, ngeri ya. Nah, dalam komunitas pun sama, kalau kita di sini ada satu aja, enggak kaunya dong itu parah loh. Ya. Jangan sampai terjadi. Ya kita benar-benar simfoni ya. Oke, kita simfoni, walaupun kita punya selera berbeda, kita punya latar belakang berbeda, tapi ketika kita simfoni dalam pimpinan Tuhan, maka itu akan menjadi satu kekuatan seperti dinamik. Oke, nah itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Kemudian terakhir, simfoni dalam nama Yesus. Itu sebabnya kan Yesus ngomong apa? Minta di dalam nama. Jadi kita sepakat berdoa dalam nama Yesus. Itu penting loh ya, saya pernah katakan ya waktu di PD online ya kan, berdoa dalam nama Yesus. Kenapa harus berdoa dalam nama Yesus? Karena itu pertama perintah Yesus. Yang kedua, membedakan agama di dunia apapun. Dan semua agama memang punya ciri khas, betul? Ya kan? Tapi umumnya semua ya dalam doa pasti ada nama-nama dia punya ini. Bisa Buddha kan juga tutup doa apa. Kemudian ya Islam ada, semuanya ada. Tapi kita di dalam nama Yesus. Kenapa? Karena dalam nama Yesus terkuasa. Itu sebabnya kalau orang yang kesurupan, ketika suruh dia nyebut nama Yesus, nggak gampang. Ya kemarin juga ya Denny itu, ya kan mau terima Yesus aja, suruh sebut nama Yesus sampai nyebut, ya kan semua cerita. Karena saya bakar jimatnya, jadi mereka layani saya bakar jimat, ya kan nggak mungkin ya kan jimatnya tinggalin kita layani, ya supaya dua-duanya kita basmi semua. Ya, jadi itu saudara namanya simfoni. Jadi kesimpulannya adalah saudara, apapun latar belakang kita, ya semua akan berbeda latar belakang. Sekolah kita beda-beda kan, betul? Ada S1, S2, S3 ada, mungkin kan? S3 tahu? S3 nggak tamat, S3 kan? Nah, kemudian STLR ada kan? STLR ya kan? STLR kan? Kemudian daya ingat, daya pintar kita berbeda-beda, oke? Kemudian ekonomi semua beda-beda. Tapi ketika kita simfoni di dalam rencana Tuhan, itu akan jadi indah. Percayalah ketika kita benar-benar bersehati, ya kan? Selalu saya katakan, pasti ada bonus yang Tuhan berikan bagi kita. Ya kadang-kadang orang nggak sabar, ya setahun, ya kan dia udah rasa lama, ada sampai 5 tahun, ada sampai berapa tahun. Tapi percayalah, ketika kita terus menanti dengan kesetiaan kita sampai waktunya Tuhan akan bikin semua indah pada waktunya. Tuhan berkati kita ya. Oke, mari kita akhiri bersyukur doa kita. Kita nyanyikan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan ajarkan syukur bagimu. Kita akhir tutup tambah. Bapak yang baik, kami mengucap syukur berterima kasih untuk malam ini yang berizinkan kami boleh berkumpul bersama di tempat ini dengan tujuan untuk mensimfonikan hati kami dengan namamu, untuk memohon setiap permohonan kami dan doa kami yang kami naikkan. Biarlah berkenan di hadapanmu dan Tuhan mendengarkan dan Tuhan berkati setiap doa ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan sertai perjalanan kami juga kami tempat tujuan tidak kurang apapun dengan baik dan selamat. Kami percaya ada waktunya kami berkumpul dan ada waktunya kami berpisah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu malam hari ini. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Tuhan bersama kita.